Halo bro, sekarang jam setengah tiga tanggal 8 Februari 2026. Ini sebenarnya video rentetan ya. Aku udah bikin video cuman belum diupload aja. Jadi aku beli modem 4G. Ini tanggal 23 Januari 23 Januari 2026. Dan ini adalah langkah awal ya untuk aku komitmen untuk menjalankan mesin ini. Karena dari rangkaian tes dari akhir tahun nyampe ini bagus banget, jadi nggak ada hal yang mesti aku ragukan lagi lah gitu ya. Ini udah oke gitu kan, fix sudah oke. eh Akhirnya apakah ini berjalan dengan baik? Ya, sejak itu emang berjalan dengan baik ya. Tertatih-tatih lah ya, ngomongnya apa sih, nggak bagus banget cuman nggak jelek banget lah gitu, intinya oke ini kan. Karena dari kan pembelian hardware kan di bulan ini kan, di minggu ini kan, di tanggal 15 nyampe Januari, Desember ya, Desember, full test sampai tanggal ini udah oke, kayaknya oke, nggak ada masalah. Akhirnya komit di tanggal 23 aku beli solusi ini karena internet menjadi apa ya, wajib lah, itu jangan nyampe jadi masalah kalau internet itu. Akhirnya aku beli ini, akhirnya ya digunain lah itu ininya tuh 4G. Tuh di sini ada tanggalnya kan, di tanggal 23 Januari jam 4 jam 4 sore 44 ya, jam 5 kurang seperempat lah gitu. Dan hasilnya bagus, berjalan dengan normal sebagaimana mestinya, dan menjalankan program. Ini ada total sampai 8 koneksi, sampai ada data monitoring dan yang lain-lain. Jadi aku punya kayak apa ya, inilah apa, program buat filter koin-koin yang potensial lah menurutku lah gitu. Kayak gini, ini ada yang profit, ada yang minus, dan lagi analis dan yang lain-lain. Semuanya bagus lah gitu. Lalu pada akhirnya ini kayak gini nih, oke, semuanya ada notisnya, penjualan pembelian gitu kan. Suka screenshot meskipun nilainya kecil-kecil, cuman penjualan itu ada notis masuk semua gitu loh. Nilainya nggak besar, jujur aku nggak besar, nilai nggak besar, cuman kecil-kecil cuman sering. Jadi aku nggak target profitnya sekian, nggak. Aku lebih suka strateginya adalah kecil-kecil tapi sering, kayak kita nyemil aja, nyemil itu aku konsepnya gitu, aku nyemil aja gitu. Tetapi seiring berjalan waktu aku mulai curiga, berapa hari ini setelah koin tumbang, sekarang kan tanggal 8 ya. Jadi kita skip ini dulu. Jadi setelah ini oke, yang terjadi adalah hardwareku bro, tanggal 31 Januari. Jadi aku tuh beli di tanggal 23, beli hardware buat modemnya, tanggal 31 Januarinya komputerku mati. Berarti setelah seminggu online nonstop tanpa henti, masalahnya adalah ketika aku menggunakan AI atau compile dan yang lain tuh yang memakai load 100% lah CPU lah, akhirnya membuat komputerku sekarat bro, mati. Dan dunia runtuh serius. Dari Desember ketika aku mencoba untuk is oke, ini udah nggak ada alasan lagi, kita akan berjuang. Desember great karena saat itu hujan, oke, aku udah mati-matian tuh selama 2 minggu terakhir di akhir tahun lalu ya kan. Lalu di 2026 awal aku ngerasa bangkit, oke kita siap, dan kita putuskan akhirnya nyampe pakai handphone kan. Aku pertama kan di tanggal awal bulan sampai tanggal 15 kan pakai handphone dulu. Pakai enggak deh, pakai internet wifi dulu.
sangat buruk, membuat semuanya menjadi masalah, sampai pengen komitmen punya kontrak dengan provider, cuman aku ragu karena masalah keekonomian nggak stabil, nanti kan jangka panjang kayak orang nyicil motor, jadi aku nggak mau ke zona sana ya kan. Kalau wifi kan terputus, kita nggak pakai ya kita nggak usah bayar dan nggak ada terikat kontrak. Jauh-jauh dari situ akhirnya mikir, aku punya modem zaman dulu itu, modem ada, coba aku cari tuh pakai 3G, videonya sih kayaknya aku belum upload. Akhirnya wah boleh nih, nah akhirnya pakai handphone jadi buat ngojol sama gantian, jadi handphone dah setiap hari tuh nyolok handphone ini, terus kayak setrikaan lah, panas banget. Aku sih sampai takut nih handphone nih meledak apa enggak nih baterainya, kalau dicas terus kan handphone baterainya kan jadi gelembung kan, meledak atau kerusakan lebih fatal, lebih resiko lagi. Akhirnya aku tahan, nyari paket, solusi paket internetnya mahal. Setelah dihitung-hitung ternyata sehari itu sekitar 2 giga, dan sehari itu di 2 giga itu kalau dihitung ya itu ya 5.000 lah sehari lah buat internet aja lah, dan itu berat lah kalau dikalkulasi sebulan kan mahal. Oke, komit. Akhirnya reaksinya ya modem tadi, dan selama seminggu dinyalain terus, aku tinggal ini oke, ini aku punya nyawa cadangan ini ketika aku break ngojol, atau tetap ngojol sih nggak tahu break banget, cuman kadang ada kendalanya, ada kadang ngojol, kadang itu ada situasi di mana kamu nggak bisa ngojol di jalanan gitu, kayak jalan hujan gede, badai dan yang lain, apalagi selama 2 bulan ini udah kacau lah cuaca kayak gitu. Akhirnya itu jalan, aku dapat notice engine apa sistemku jalan semuanya, oke ini oke gini, ini nggak ada masalah. Sampai pada akhirnya hardwareku kembali menyerah, dan itu runtuh beneran untuk kesekian kalinya, ngerasa ini selesai deh kayaknya gitu, ini selesai gitu, udah kayak kalau aku mau beli hardware lagi kayaknya untuk ini aku mesti butuh waktu berapa bulan lagi untuk bernafas, nggak bisa langsung mati ganti replacement nggak ada. Aku harus punya napas dulu yang panjang untuk replacement, dan aku musing itu ngulang lagi, gila sih ya. Aku nggak habis pikir bagaimana cara menghitung ulang menghitung ulangnya ini yang aku bosen jujur ya. Rusak menghitung ulang, aku butuh waktu, nggak bisa langsung rusak aku reaction langsung action, dan nggak bisa kayak gitu. Ketika rusak break, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku break dulu, jeda, tinggalin semuanya, lupakanlah semuanya, cari yang lain, sembari jalan pikirkanlah apa yang akan kamu lakukan gitu. Oke, ketika hardware rusak, yang aku lakukan tidur, aku matiin komputer, aku tidur, bangun aku nyalain, aku diagnosa ternyata kendalanya ada di chip ini bro. Jadi masalahnya adalah ketika komputer ini sebenarnya masih nyala, tiba-tiba ngehang, layar masih utuh, tampilannya masih oke, nggak ada crash langsung dead langsung mati hitam itu enggak, atau biru itu enggak, masih utuh kayak gini. Karena kontrolernya di mouse keyboardnya nggak jalan, dari power nggak jalan, aku matiin dari PSU, jebret. Aku ngeliat di bawah itu di sini nih, area sini panas sekali, wah panas nih, tapi kan ngehang bukan mati total kan. Ya udahlah, aku nyalain kembali biar ada hawa lagi gitu, angin kan dari kipas ini kan nyembur ke bawah kan. Hasilnya adalah kipas muter, mouse lampu keyboardnya nyala, habis itu muter lama kipasnya, terus mati lagi semua. Lampu di keyboard mouse kan, mouse ada lampunya itu, mati nyala lagi, mati nyala lagi, cuman berapa detik, nyala mati nyala lagi, kayak gitulah. Aku tungguin sekitar 2-3 menit kalau nggak salah, ya nggak ada respon lagi, nggak ada kelanjutan. Aku turn off lah langsung dari PSU. Akhirnya PSU nya aku power off kan, aku tekan tombol powernya sekitar 10 detik buat kayak ngereset gitulah di powernya. Aku coba nyalakan lagi, cuma nyala sekali doang, muter nging kipasnya gitu doang, udah
Di situ aku matiin, aku cabut-cabutin semua, tinggal tidur karena udah pagi, itu jam 6 pagi itu. eh Coba nyalain dan nggak ada respon. Ya akhirnya aku chatting penjual dan aku ceritakan kronologinya dan bla 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 bla. Aku pakai load 100% compiling dan tiba-tiba komputer ngehang. Udah gitu aja. Karena di tanggal 31 aku tuh pengen launch, bukan launch ya, ngomongnya apa sih? eh Update program trading lah, trading botnya ini aku kan suka share di link deskripsi kan ada. Jadi kalian bisa download gratis toh. Kenapa gratis? Karena aku pengen punya banyak data gitu loh. Bisa dipakai, punya input, ada orang yang ngasih feedback lah bro gitu. Ada data real life ya lah buat analis market lah. Meskipun yang pakai nggak ada feedback sejauh ini ya, karena juga baru aja kan. Dari situ aku ngerasa kan, kok mati nih. Ceritain tuh, si penjualnya responnya bagus banget jujur ya. Dia langsung bilang dikirim aja ke sini. Aku nggak bisa tampilkan alamat penjualnya ya, jadi aku skip aja, cuman aku punya fotonya. Dia bilang aku tuh melakukan overclock atau memaksakan spek hardware melebihi batas lah. Aku jelasin aku nggak pakai itu. Kalau pakai 100% ya sesuai standar pabrik ya, cuman aku nggak ngelewati batas optimal. Turbo mode-nya aja nggak jalan. Aku tuh jalan waktu itu aku masih pakai di prosesor ini nih 2640 yang ini aku bersihin ini, di jalan di 2,78. Turbonya itu di 3,4 atau 3,6 lah gitu kalau nggak salah ya turbo mode-nya ya. Dan tak komplain begitu, dikasih tahu dia suruh kirim balik, cuman aku kan nggak bisa seperti itu kan, aku harus beresin boardnya, aku copot-copotin dan baru ketahuan di sisi sini ini kebakar. Nah chip ini kebakar, ini meledak meleleh. Emang ada saat itu emang baunya ada, Kela yang cium karena pagi-pagi bro, pagi-pagi dicolok mate meleduk, ada bau gosongnya, mungkin powernya udah nggak sanggup gitu. Aku fotoin memorinya, kalau di overclock dan yang lainnya memorinya standar tuh 2133p, nggak ada hal yang aneh gitu. Ya sudahlah, akhirnya di tanggal 31 dengan hati yang sangat pasrah aku menanyakan kan, sebelumnya kan garansi kan 6 bulan, ini aku baru pakai 1,5 bulan mati. Mati bukan karena kesalahanku. Aku hanya, kalau bagiku ya ini bukan pembelaan tapi menurutku, aku tuh menggunakan hardware sebagaimana mestinya. Xeon ya Xeon, Xeon stabil di power segitu. Enggak, ini sih powernya Xeon gede emang gitu. Terus ini board yang ketiga. Ya ini board ketiga, ingat board ketiga. Versi 1 adalah yang seri di atasnya ini lah, ada dual socket GPU itu kuat banget. Cuman di soket apa namanya, soket ini nih, soket prosesor sini meleleh, di dalamnya itu udah hancur. Pinnya itu kalau disenggol udah patah lah. Ini soket apa solderannya udah lepas-lepas, udah nggak sanggup lah bro. Cuman nggak ada yang kebakar di sisi hardwarenya, ini masih bisa dipakai lah, substitusi masih oke lah kayaknya sih, bisa congkal-congkal kalau bisa pakai heat gun atau apa namanya. Lalu versi 2 yang dual prosesor itu lebih singkat lagi, cuma 2 minggu mati. Langsung chatting ke tokonya, aku cuma garansi 1 minggu kak. Ngomong apa bro, ini brand China. Ya sudah, akhirnya dari 2 kasus itu aku mencoba, karena sebelumnya aku pakai 2967 ya, 2697 sorry, salah pemerintah, ini 2697 ini kan. Akhirnya aku turunkan ke versi yang 2640, itu TDP-nya cuma 95 watt lah. Kalau ini kan 140 watt kan, atau 150 watt atau 145an lah. Karena aku ngerasa
Dari kasus yang sebelumnya aku punya board kebakar mungkin pakai prosesornya terlalu tinggi, wattnya nggak kuat. Akhirnya dengan keputusan yang berat hati, ya udah deh yang penting ada komputer dulu lah. Yang harganya cuman prosesor 50.000, prosesor 50.000 bener, 40.000, 50.000, aku beli itu bekas mungkin. Pokoknya sudah lah, yang penting nyala lah. Tapi realitanya tetap kebakar juga. Jadi ada hal yang aku nggak ketahui sebenarnya nih, dari mainboardnya nggak stabil atau ada prosesornya yang cacat gitu. Dia tiba-tiba ngelonjak jadi tinggi itu. Meskipun aku pakai wattmeter ya, tapi tetap mentok di 150 watt bro. Ya, akhirnya penjual nerima barang akhirnya yang aku kirimkan. Ini singkat ceritanya. Dan akhirnya barang itu di confirm diganti unit. Aku bersyukur banget. Meskipun dalam embel-embelnya dia kasih tahu ini adalah yang terakhir. Dan ketika kamu melakukan kamu tolong hentikan untuk mengoverclock atau memaksakan itu lagi. Di situ adalah puncaknya, bro. Aku kasih nih. Hardware untuk aku pakai load 100% selama 2 jam lah gitu. Itu buat compiling program itu yang siap akhir bulan lah. Kalau untuk overclocking itu nggak ada setahu Xeon. Yang aku tahu ya Xeon itu ya versi K itu yang buat overclocking unlock. Itu ada versi K di core. Kalau Xeon di overclock tuh gimana caranya? Coba. Xeon itu ada mode apa BIOS yang bisa kayak gitu. Ya kalau ada pun aku nggak tahu BIOSnya mana. Softwarenya apa? Aku nggak tahu. Kalau programmer atau compiling kalau masih pengen uji coba seperti itu buat kestabilan ya itu bukan ranahku. Aku tuh punya Xeon yang dulu Z itu juga sama. Aku nggak ada overclock, aku cuman menjalankan turbo itu base defaultnya dari prosesor itu sendiri berjalan di situ. Tuh, dia nggak ngejawab apapun, ya sudah. Aku anggap selesai. Dan ini adalah tanggal 3 Februari. 3 Februari di sini, bro. Di tanggal 31 rusak. Ini ada proses berjalan dan 3 Februari barang balik. Barang nyampe lah, unit replacementnya terima, dan akhirnya dirakit ulang, dan ternyata prosesor yang ini nggak jalan. Prosesor yang 264 269 berapa 2640 ya, itu nggak nyala bro, nggak bisa dipakai. Udah aku pasang-pasang ya, mau ngomong apa lagi. Ini program yang aku create yang pakai dashboard mana lagi ya, aku udah pasang. Dan akhirnya aku pasang kipas di sini. Jadi aku pasang kipas di sini. Jadi tanggal 3, tanggal 4 itu aku masih deg-degan bro, masih ragu, beneran aku masih was-was. Aduh gila sih ini kalau mati lagi mau kemana gitu loh. Aku udah nggak punya komputer lagi, nggak ada, aku nggak pengen ada pembelian lagi sama sekali, nggak pengen lah, udahlah gitu. Cuman aku berpikir kan, ini selama perjuangan di 2025 apakah hanya sebatas ini? Ada hal yang aku nggak tahu sebenarnya itu batasnya di mana gitu loh. Apakah ya gini lah, aku koreksi diri lah. Aku tuh udah melewati batas, oke, batas maksimum. Hardware aja udah nggak sanggup dengan cara kerjaku lah, kayak gitu loh, kita ngomong kayak gitu aja. Kenapa aku bisa confirm seperti itu? Hardware itu gak cuma rusak satu, banyak. Berarti cara kerjaku itu udah ekstrim, udah nggak waras lah. Kadang aku kan bisa nggak tidur sampai 24 jam kerja. Nggak tahu aku tuh kerja atau ngapain sebenarnya. Kalau kerja ngasilin duit juga enggak, tapi aku tuh kerja mengerjakan sesuatu tapi nggak tahu hasilnya apa, kan tanda tanya. Jadi aku tuh lebih ngelihat aku tuh mengerjakan sesuatu yang belum pernah terjadi dan aku ingin mewujudkan hal itu sebenarnya, kan gitu kan. Tapi ada banyak kerusakan, banyak historis, dan aku tuh memegang semua data itu. Ya oke lah, aku kipasin aja lah ininya. Di sini tuh ada pendingin kecil, ini ada bekas chip itu aku tempel aja, gak aku lem juga, aku tempel pakai, ya tempel aja, tempel dikasih pasta itu. Dari tanggal 3, 4, 5, 6 ya jalannya aja.
Cuman Bitcoin kan turun, saat itu turun nungsep kan 50% ya. Pokoknya 1 jutaan lah beberapa hari yang lalu gitu. Aku cuman pantau aja dan akhirnya apa ya, kalau ada yang nyangkut ya ada. Kan aku ada pembelian sebelumnya dan aku nggak mau nyentuh-nyentuh trading lagi karena komputer mati, dan aku nggak sentuh trading karena aku nggak punya datanya, bro. Kalau dilihat dari datanya di market yang sekarang aku lihat, itu tuh nggak seperti ketika dulu aku di market, beda. Sekarang aku punya datanya, punya hitungannya, dan aku percaya itu gitu loh. Sekarang gini lah, lihat ini data market gini. Ini Pipin ya, aku ada di Pipin sama FAT sekarang. Sekarang tuh di Pipin sama FAT, dan ini minus 2 apa 3% lah. Cuman ini aja. Jadi aku ambil yang gede-gede. Volumenya gede. Ini kan 9 miliar, 7 miliar. Kalau kalian main di 200 jutaan, 400 jutaan habis duitnya. Ini aja sistemnya kencang banget kayak botnya atau apalah. Kalau kalian jual atau beli itu geser cepat banget dah, nggak tahu kayak mana aja. Tapi ada 3 koin yang lain kayak di apa ya namanya ya? Apa ya, Slerp atau apa gitu. Itu minus 40%. 20%, 30%, ada 3 lah. Ada 3 atau 4 itu di 20% up ke atas lah. Cuman beli 200.000 coba. Minusnya 34%. Bayangin aja kalian punya duit 10 juta, hilang lah itu duit tuh. Mau berapa ratus ribu atau berapa itu pun, berapa rupiah pun tetap itu kerugian dan itu fatal lah gitu. Cuman saat ini aku nggak ngapa-ngapain lagi, cuman aku ya ada 2 ini dulu. Cuman ini aku nggak nyalain lagi karena volumenya habis, bro. Receh, udah nggak ada volumenya sama sekali di Indodax itu, nggak ada. Udah nggak ada volumenya. Nyampe aku bingung sendiri. Lah ini kalau nggak ada volume mau gimana? Tadi sampai udah nyampe sini aku nggak jual sih, biarin aja lah, mau gimana. Kalau nggak ada volume mau ngomong apa? Gitu. Ini kan Bitcoin kemarin tuh. Ini kan recovery kan, baru ini kemarin tanggal 26 Februari ya. 26 tanggal 7 Februari ya. Ya baru kemarin recovery-nya, bro, baru kemarin. Jadi sepanjang kita coba 4 jam deh. Tuh, nungsep itu dari akhir bulan lah, akhir bulan. Jadi komputer mati, Bitcoin turun, baru komputer datang, Bitcoin naik, gitu aja sih. Polanya gitulah intinya. Jadi bisa ditandain ya. Jadi ketika kok ini kan mau turun terus mati nih komputer nih. Jam sini mati. Terus balik lagi tanggal 3, 4, 5, 3 ini, terus dia balik lagi ke arah sini lah gitu. Jadi kalau ngelihat data langsung suruh trading, aku nggak ngelihat angka-angka ini, hitungan kayak gini aku nggak bisa trading sekarang. Kalaupun trading pasti ngelos. Nggak seperti itu konsepnya beneran, sekarang ada matematikanya lah, bro. Kalau jadi banyak lah aku punya kayak program-programku sekarang banyak, bro, pendukung buat data analis lah. Kayak apa ya namanya, dashboard. Nah, dashboard ke mana ya? Dashboard versi 3 sih kalau salah. Tuh. Ini dashboard analis gitu, lengkap lah gitu. Aku ya ini versiku sendiri sebenarnya sih, bukan versi yang lain sih. Ini part apa ini? Pipin. Ini dashboard ini bisa diakses pakai web. Jadi aku lagi kembangkan versi web gitu. Ini pun aku ya berapa hari yang lalu sih, nggak terus sih. Tuh. Jadi aku ngeliat kayak ini, data-data kayak gini, ngeliatin udah dikalkulasi, bro. Tuh ada candlenya, ada ngeliat di mana kalian posisinya itu, di mana di candle 13, 12. Ini kan mundur nih. Kita sekarang di posisi 13, ada di candle kayak gini. Jadi kita nggak ngeliat chart up apa pattern apa sih namanya ya, pattern candlestick itu kita bisa kelihatan posisi kita tuh di sini. Nah, setiap candle itu ada nilainya, setiap satu candle itu ada nilai cuma berapa nih tuh, 0,1. Kalian mau masuk di candle seperti ini, lihat average-nya cuma 0,9%. Apa yang kalian bisa perjuangkan dari 3 jam yang lalu?
3 jam yang lalu tuh kalau kalian masuk market nilai cuma 0,9%. Kalian nggak bisa masuk meskipun volumenya gede, ini 600 jutaan volumenya ya, totalnya ya rupiah. Selama 24 jam kayak volatility ratio, price position sekarang kita di mana, terus di sini harga tertinggi selama 24 jam, terus harga low-nya, supportnya, support sama resistennya, terus selama 3 jamnya kita posisi di mana coba. Dengan hitungan-hitungan seperti ini apakah kalian masih pengen trading manual? Yakinlah kalian akan ragu kalau udah membaca data seperti inilah bro. Ya meskipun kayak gini ya, PNPL atau apa ini belum aku bisa hitung, belum bisa dihitung, masih jauh lah kalau misalkan dikata ini data udah valid. Tapi secara yang aku inginkan kayak tren, osilator, market condition dan yang lain-lain ini udah oke, nggak ada masalah. Kayak gini masih nol, ini masih banyak perbaikan, belum langsung jadi. Cuman aku kan fokusnya di candlestick analis dulu di time frame ini. Tapi di time frame ini masih ada penyesuaian. Sekarang aku lagi fokus di time frame 1 jam kayak gitu. Jadi nggak ngerti lah. Aku tuh sudah butuh backup aja dulu sih buat hidup dulu sih. Nah kalau kayak gini nih, sekarang udah tanggal 8 ya. Tanggal 8 baru mulai ini tanggal 8. Berarti aku baru tuh nyalain komputer ini lagi. Itu baru 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4 hari. 4 hari komputer ini baru balik, baru nyala. Dan kemarin nyala terus selama seminggu mati. Apakah ini akan terjadi mati lagi? Ya aku tuh sebenarnya mikir itu kan. Bagaimana kalau ini mati lagi? Apa yang salah kalau dari hardware cuman kayak gini aja bisa mati? Maksudnya dengan penggunaan software kayak gini aja mati. Hardware seperti apa yang aku butuhkan? Itu loh, aku sekarang lagi meraba, melihat sebenarnya apa yang aku butuhkan bro gitu. Ini sebenarnya ini program-program ini yang tadinya aku udah posting di Shopee, aku udah mau jual. Jadi trading analis ini, market real ini kan ada lengkap 9 sampai atas ya tuh. Indodex market monitoring ini lebih ke scanner sih. Buat scanner ini ada filternya, filter dan yang lain-lain. Kita bisa lah lihat volume lah. Kalau aku volume, fokusnya volume sih. Terus presetnya, ranknya kita tahu nih persentase selama 24 jam itu berapa lah gitu kira-kira. Ini kan kelihatan 9% di pipin nih. Itu bro. Jadi lengkap lah kalau menurutku lah. Nggak bodoh-bodoh banget lah gitu. Ya meskipun masih dibodohin sama sistem lah ya, sama mereka-mereka yang lebih pinter lah, kita minimum nggak bodoh banget lah gitu loh. Ini yang aku perjuangan tuh ini. Jadi data-data dashboard kayak gini penting banget lah, nggak bisa enggak lah, kalian harus miliki, harus bangun lah. Kalau nggak bisa miliki, kalian bisa beli. Kalau pengen bisa bangun lah sendiri lah ya, ini penting mesti dimiliki. Terus ini kayak Rock ya, ini Rock udah aku bikinin webnya nih, landing page nya kan. Rock ini yang aku program trading ini ya, ini aku udah bikin disclaimernya tuh ya. Ini semuanya enggak tuh peringatan resiko, semua trading itu ada resikonya. Kalau sekarang ya, kalau misalkan di market ya udah tahu marketnya begini, masih dipaksain mau trading, yang goblok sopo gitu aja sih. Ini first sebenarnya udah oke nih. Jam 23 loh, 3.500 bro. Aku nggak lihat cok. Ya, 3.500. Lah aku beli di zona-zona hijau. 34 berapa gitu loh. Oh di zona ini kayak kemarin sih, di sini sih. Turun nggak, aku pegang lama ini, long term ini. Itu nggak, aku belum ada niat jual sih. Tapi ini udah tinggi banget loh, 3.500 bro. Aku udah sepaneng sih kalau kayak gini, karena sistem aku matiin gitu, takut kebakar lagi. Belum ada nilai yang aku pengen kejar. Kalau mati lagi piye cok. Sebenarnya kalau main-main disiplin di sini, programku kalau disiplin di sini udah jalan bro. Ini kalau kita lihat ya,
Ini kita tinggal ganti nih fat coin nih kayak gini nih. Ini kan disamain aja nih, tapi IDR-nya dihilangin. Ini kan modalnya berapa gitu, tinggal ketik aja. Kalau di atas 500 kena ini terus sikat terus, mendingan di paling aman di sini kalau kalian pakai main angka ini, angka sakral ini. Selamat, Bro. Ya, meskipun dapat 2000 3000. Cuman kalau banyak berasa, Cuk. Tuh. Di sini udah kelihatan tuh. Tuh. Di sini aku punya historisnya. Momentum leveling apa level K monitoringnya ada kelihatan. Di sini ternyata jam 34 ya. Di sini kedeteksi di 34 sih. 340, 380, 390. Mau ngeliat dari sini ya, ini candle loncatan berarti. Nyampe saking cepetnya set gitu doang, nggak kebaca ini. Ini jam 23. Jam 23 di 3496, Bro. 3496. Ini sih harganya modalnya sama kayak Pipin dan yang lain juga sama. Ini kalau cek di EMA ya. Kita lihat EMA dulu lah. Aku EMA paling singkat dulu lah. Dulu aku pakai EMA 13.9, sekarang kita ke 13.21 aja. Masih bertahan di 13.21 aku. Kita ngeliat di sini masih oke lah. Kalau kita ngeliat 1 jamnya, harga nempel terus sih. Aku feel sih dia pasti di 37 sih, Bro. Nggak bisa kemana sih. Kalau mau nungsep ya nungsep aja sih. Nggak bisa di ini lagi. Kalau dari close 4 jamnya udah nempel. Kalau historis dia akan nungsep lagi kayaknya. Udah kayak gini pasti nungsep lagi. Tapi kalau dari 1 harinya jauh, masih jauh lah. Ini ikan statusnya dead cross, udah distribution statusnya di 1 jamnya udah 1.15 distribution sideway 15 time frame nya distribution 1 jamnya sideway, dan EMA nya udah cross. Ya wes lah, udah lewat momennya ya kan. Sering begitu, Bro. Kemarin juga sama, aku nyalain itu dari seharian sampai malam itu nggak ada 6 market yang aku pantau, nggak ada satu pun yang nyangkut. Giliran di close gerak semua. Terus ini juga sama, ini kan pembelian sebenarnya dari kemarin ya. Kemarin jam sekian aku lihat pantau gini nggak gerak ya. Dan aku mati ini program, langsung gerak loh. Apalagi di ISLM. Ini aku udah nggak sentuh lagi, Bro. Aku di rejeksi terus di sini. Seriusan di rejeksi terus. Jadi aku tuh beli di area mana kemarin, di sini nih. Didiemin terus. Tiba-tiba di reject. Jadi siapa aku di sini, nih di sini aku jual di sini nih. Karena kan dia turun. Yaudah deh aku di sini aku jual di sini. Langsung naik. Bisa dibanting terus turun lagi. Kalau micu sistem sebenarnya aku udah out. Aku nggak beli. Habis itu dia naik lagi kayak mancing gitu terus dan dimainin. Aku terus coba beli dikit ya. Cuman 50 ribuan, banting lagi. Lah, kok gini konsepnya, Bos? Kayak main udah kelihatan gitu loh. Yang main tuh aku cuman sistem sama sistem. Jadi aku sama sistem itu tok. Jadi aku yang mau lakukan dibahas sama sistem, dimainin sama sistem gitu loh. Aku situ ngerasa, oh oke. Jadi sistemnya sekarang dia lebih agresif, 50 ribu aja disengsarain loh. Di situ aku ngerasa ya ampun, ini sistem begini amat sih, gembel emang bener-bener sih. Kalau transaksi di 10 jutaan, mungkin 20 juta, ya minimum 25 jutaan lah mungkin sistem akan respon ya. 50 ribu coba. 50 ribu direspon langsung disikat coba. Waduh, aku cuman mikir gitu. Waduh, udahlah, mau ngomong apa aku. Ya itu sistemnya siapa nggak ngerti tuh mereka yang respon kayak gitu. Cuman sekarang pola yang aku miliki sekarang udah direspon sama mereka. Jadi aku bingung sekarang. Ini kalau sistem yang respon kayak gini terus, apalagi dalam 2 hari ini asumsi pribadiku ya. Kalau sistemnya aja responnya seperti ini sedemikian ini, bagaimana?
cara menghadapi sistem yang model seperti ini, strategi apa yang aku pengen cek. Lalu aku waktu pas di market aja disikat, ini aku pantau begini, nggak ada itu dimain-main aja nih. Meskipun aku di market yang besar ya, di Pipin atau di atas 10M atau 2M ya, sama aja. Cuman lebih kecil lah potensi untuk dimain-mainin lah. Cuman kalau di area bawah ini, waduh jangan ya, apalagi yang warna putih ini. Aku pengen ganti nih warna merah semua nih. Cuman merah di sini kan udah kebentrok sini ya, merah ini ya. Kayak sih udah gimana ya enaknya gitu loh. Cuman ini udahlah. Ini bahaya ini, pokoknya area-area inilah. Ini bahaya ini. Jangan main-main di sini lah. Jadi ini koin yang aku filter ini ya. Ini ada koin yang ku skip ya, USDT, USDC, BTC, ETH dan yang lain-lain itu aku skip semua karena aku nggak main. Tetapi kemarin aku juga ada bikin video cuman aku nggak upload. Aku ngerasa ya ada yang benar-benar fokus di apa sih namanya perpetual apa sih namanya future market ya, yang short dan long. Itu mereka itu cuma fokus di BTC, ETH, XRP, Sol, Cardano, BNB, itu bolak-balik aja. Dia bener-bener fokus menganalisa koin itu, nggak kemana-mana pun. Dia nggak peduli dengan micin lah, tai kucing lah, itu dia nggak peduli meme koin lah, mungkin sampah udah kelihatan. Aku mulai merasa gitu, apakah aku saatnya comeback lagi ke koin besar? Karena emang sejak JST atau era Devi coin lah ya, itu aku udah meninggalkan koin besar, itu aku tinggalkan karena nggak bergerak. Tetapi kalau ngeliat historis ke belakang sampai 2020, aku tuh pegang micin. Dan dari 2020 nyampe 2024 atau 2025 puncaknya lah ya. Itu Bitcoin ya, seingatku itu aku waktu pas awal-awal itu Bitcoin itu masih 200 sekian juta lah, 220 atau 225an juta. Dan sekarang udah 2 miliar. Puncaknya di 2025 2 miliar. Dari 200 juta ke 2 miliar, Bos. Coba. Dan micin apa jadinya? Sampah hilang semua. Delisting dan yang lain-lain hilang, nggak kemana, nggak tahu kemana, hilang lah, loncat-loncat doang, cepet banget gitu. Akhirnya apa yang aku dapatnya nggak seberapa. Dan sekarang apalagi dunia market ya, di market sekarang yang ada itu hanya meme coin yang udah jelas itu, daripada kita ngomong utility lah ini dipakai lah punya bla 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 yang hasilnya juga nggak dipakai apa-apa. Meme coin lebih jujur kayaknya. Ini koin cuman senang-senang aja, nggak ada utilitasnya dan bla 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 bla, di listing dan jual. Siklusnya jelas itu, diciptakan dengan komunitas, menciptakan hype, membuat di listing, exit, listing di tempat yang lain, exit, mati, ganti lagi, kayak gitu terus. Terstruktur bener kayaknya sih modelannya itu. Ya kalau ngikutin model kayak gini ya kayaknya aku nggak mungkin sih bakal mati juga sih. Pilihan paling rasional adalah masuk ke future, dan aku mesti pelajarin dulu deh kayak ini. Lalu kalau misalkan opsi kedua yang kalau misalkan aku masih pengen bertahan di market spot, kayak market spot di lokal aku nggak sanggup lagi bro kalau dipermainkan seperti ini sih. Kalau dari data yang aku baca seperti ini sekarang, gila gimana aku dipermainkan seperti ini cok. Kayak aku nggak bisa gitu loh. Susah. Dan dari pergerakan aja ya semuanya ngikutin pola BTC. Kayaknya udahlah. Kayaknya aku mungkin main-main di BTC ETH untuk nggak bisa dicepet-cepetin lah. Mainnya selantai tapi on point aja sih kayaknya sih. Tapi momennya sekarang ini kayaknya nggak bagus ya aku. Dari 2026 ini momennya kalau misalkan pegang koin besar nggak mungkin sih. Model-modelnya udah bearish lah ya. Ini udah, kalau ngeliat di chartnya udah serem lah. Kok gimana sih? Ini pakai AI bajingan emang sih.
Nggak suka dengan Bing aku, mumet. Ini kalau market dari 1 hari aja tuh, ini pasti turun, ini nggak mungkin mau naik ini. Tuh turun bro, mau gimana? Tuh. ETH udah nyentuh ke harga terendah di tahun lalu kan, nggak salah tadi aku lihat ya sebelum rekaman tadi. Tuh. Bisa jadi tuh BTC tuh didapat 150 juta lagi. BTC 250 juta mungkin bertahan atau mungkin bisa turun lagi ke area sini. 600-an kalau misalkan terjadi. Bisa jadi untuk bertahan sampai 2 sampai 3 tahun ke depan di 600 jutaan lagi. Atau mungkin diperparah kayak begini untuk menciptakan ketakutan. Nah, aku nggak tahu. Sekarang udah beda, nggak kayak masa lalu lagi sih. Yang paling parah ETH sih. ETH kalau nggak salah kemarin di 30 jutaan ya, turun udah parah sih dia. Ya aku udah mulai ngeliat-ngeliat koin besar sih tuh. Aku udah mulai ngeliat-ngeliat lagi ini koin-koin ini. ETH itu balik ke Mei, kok Mei bulan tahun lalu 2 Mei ya, Mei ini tuh, ke area-area sini. Ini harga terendah di tahun 2025, ETH udah nyentuh itu duluan. Kalau dari track recordnya liatin tuh dia turun terus bro, nggak ada naiknya sama sekali. Masa mau dibeli tuh? Nah kalau kan mainnya jangka panjang kan, nggak mungkin aku mau main jangka panjang mau nggak gablek duit. Kan aku harus main di zona paling berbahaya sekarang. Kita main-main di zona kayak gini. Jadi ngitung per candle. Kenapa aku punya data candlestick tuh karena aku ngitung permainan per candle kayak gini. Kalau sekarang dilihat ya, ini kan aku belum config bener nih. Kita ngeliat ETH nih. Mana ya? Ini dashboard. Ini confignya di sini nih, ETH nih, kita menyalakan ETH nih. Ini bikin rangkuman video nih banyak nih. Kita jalankan dashboardnya. Kita nyalakan di sini. Di sini ada ETH. Sekarang di 3 juta, tertinggi 3.300.000, 10% lah ya. Ini 1,2% nih resisten ke support di 3 jam terakhir. Kita ngeliat average-nya coba tuh. 0,8% bro. Gimana kalian mau main di area sini di zona koin besar? Wong semua sama aja. Hedge bentar lagi juga di delisting. Aster ini aku masih ada kayak sangkut-sangkut juga di sana kayaknya. Apa udah tak jual ya, lupa aku. Pergerakan sama polanya bro. Tuh menungsep terus kayaknya dia, nggak jelas. Oke lah bro, ini udah terlalu panjang videonya sampai 43 menit bro. Siapa sih yang harus nonton? Gak ada yang nonton sepanjang ini. Intinya kita hitung-hitung dulu. Ini hari keempat komputer baru nyala, 1 2 3 4 ya, hari kelima ya gitu, sorry. Aku nyampe ragu nyalain komputer ini apa enggak, tak nyalain meleduk. Kalau nggak dinyalain aku nyari timing doang, timingnya kalau pas. Aku ngeliat sekarang 1 harinya kalau bagus aku baru nyalain, kalau 1 harinya buruk mendingan aku nggak usah lah, terima kenyataan dulu sampai menemukan solusi terbaik dari yang terburuk lah bro. Thank you.